Halo pemirsa Sampit TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Yuana dalam acara Mimbar Agama Buddha. Namun sebelumnya, marilah kita mengagungkan Guru Agung junjungan kita Sang Bhagawa dengan mengucapkan terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Baik pemirsa Sampit TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sila bagi perumah tangga, dan bersama saya hari ini sudah hadir narasumber kita Bapak Darto, sarjana agama. Beliau adalah penyuluh agama Buddha Kabupaten Kota Waringin Timur. Namo Buddhaya Bapak. Namo Buddhaya. Apa kabar Bapak? Baik. Semoga selalu sehat ya. Satu. Baik, karena kalau musim pandemi ini kan masih pandemi berlangsung ya Bapak. Jadi memang kesehatan itu sangat berarti sekali. Jadi kayak menjadi prioritas utama bagi kita masalah kesehatan ini ya Bapak. Musim pandemi sekarang tambah lagi musim penghujan, banjir, jadi memang kesehatan itu sangat diprioritaskan untuk kita. Baik Bapak, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tema tadi tentang sila bagi perumah tangga Bapak. Jadi kita sebagai manusia sosial, kita juga sebagai makhluk yang atau manusia yang beragama. Nah, sebagai makhluk yang bersosial, kita sudah pasti kita hidup di tengah lingkungan masyarakat dengan berbagai macam karakter, tetangga, teman yang berbeda-beda tentunya ya Bapak. Jadi di situ untuk menyatukan kita supaya kita bisa tetap bersatu itu adalah adanya suatu peraturan yang namanya di lingkungan ya. Nah, mungkin di dalam agama Buddha itu sendiri sudah tadi saya katakan bahwa kita juga sebagai makhluk sosial, kita juga sebagai manusia yang beragama tentunya. Nah, di dalam agama Buddha itu sendiri apakah ada peraturan khusus Bapak yang mungkin harus kita praktekkan, yang harus kita lakukan tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia yang beragama? Baik, terima kasih kepada Ibu Yana yang sudah memberikan waktu kepada saya khususnya untuk kita berbagi dhamma. Di sini saya akan mengulas tentang sila atau pedoman sebagai umat Buddha. Tapi sebelumnya saya akan memberikan gambaran tentang pilihan hidup di dalam agama Buddha. Di dalam agama Buddha itu ada dua pilihan hidup. Yang pertama adalah Garawasa, yang kedua adalah Babacita. Garawasa itu adalah perumah tangga bagi umat awam, dan yang kedua adalah Babacita atau para biksu, pilihan kehidupan untuk menjadi biksu. Sebagai umat awam kita tentu punya istilahnya aturan atau sila. Yang pertama yaitu Panatipata Wiramani Sikapadang Samadhyami. Yang kedua Adinadana Wiramani Sikapadang Samadhyami. Yang ketiga Kamesu Micacara Wiramani Sikapadang Samadhyami. Yang keempat Musawada Wiramani Sikapadang Samadhyami. Dan yang terakhir adalah Surameraya Maja Pamadatana Wiramani Sikapadang Samadhyami. Baik, saya akan mengulas dari sila pertama yaitu Panatipata Wiramani Sikapadang Samadhyami, yang artinya adalah aku bertekad untuk menghindari pembunuhan atau penganiayaan makhluk hidup. Tentu kita sebagai manusia adalah tidak terlepas pernah melakukan pembunuhan atau penganiayaan makhluk hidup, baik itu yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Contohnya saat kita berjalan tidak sengaja menginjak seekor semut, itu adalah termasuk pembunuhan walaupun itu tidak kita sengaja. Yang kedua adalah Adinadana Wiramani Sikapadang Samadhyami, yang artinya aku berjanji untuk tidak melakukan pencurian. Pencurian di sini adalah kepemilikan sesuatu yang bukan hak milik kita. Contohnya ada uang tergeletak di jalan atau di tempat sepi.
kita udah tengok-tengok nih nggak ada yang punya nih, lumayan nih dapat jackpot nih, jackpot atau dapat uang cuma-cuma. Iya, uang cuma-cuma. Tapi karena itu bukan milik kita, itu kita bisa dikategorikan sebagai mengambil sesuatu atau mencuri. Dan itu di agama Buddha adalah tidak diperkenankan karena kita sudah berjanji untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Yang selanjutnya, kami sumijacara wiramani sikapadang samadhyami adalah aku bertekad untuk menghindari perbuatan asusila. Perbuatan asusila ini banyak kita lakukan atau pernah kita lakukan pasti. Contohnya gini, kita bekerja di satu tempat yang jauh dari keluarga, otomatis godaan-godaan atau dorongan untuk melakukan pelanggaran sila ketiga itu banyak sekali. Mungkin dari pribadi atau ajakan teman, oke lah, kita ke satu tempat nih, katakan ke kafe nih atau ke diskotik nih, mumpung kamu jauh dari keluarga, oke lah kita cepat-cepat dikit. Nah, dari dorongan teman itu lama-kelama bisa menjadi ke melanggar Pancasila Buddha sila ketiga, yaitu kami sumijacara wiramani sikapadang samadhyami. Selanjutnya yang sila keempat adalah musawada wiramani sikapadang samadhyami. Aku berjanji untuk tidak melakukan perbuatan pendustaan atau berbohong. Mungkin hubungannya dengan sila ketiga, kita melakukan perbuatan bohong adalah minimal ke keluarga kita. Karena tempat kerja kita jauh dari penguasaan istri, pasti kalau kita melanggar Pancasila sila ketiga, hubungannya mati merembet ke sila keempat atau berdusta kepada pasangan kita. Dan yang terakhir, Suramiraya Maja Pamadatana Wiramani Sikapadang Samadhyami, yang artinya aku berjanji untuk tidak memakan atau minum sesuatu yang bisa melemahkan kesadaran. Contoh karena gini nih, menjelang tahun baru pasti kita melakukan perayaan. Pasti teman ada nih yang bawa, ayolah kita minum-minum, lumayanlah setahun sekali, nggak apa-apa dikit aja. Coba-coba gitu Coba-coba, betul. Tapi biarpun sedikit atau setetes pun, itu adalah minuman yang dilarang dalam agama Buddha. Tentu saja kalau kita sudah bertekad atau berjanji untuk tidak melakukan minum-minuman yang mengandung alkohol, tentu kita tidak disarankan untuk minum walaupun setetes pun. Walaupun cuma setetes, tapi itu masih tetap minuman yang mengandung alkohol. Contohnya, 1 kuali susu dikasih 1 tetes alkohol, memang susu itu tidak berubah, tapi unsur alkoholnya itu masih masuk di kuali itu. Makanya jangan sekali-kali mencoba, biarpun dikit, nanti karena lama-kelamaan pasti akan terjadi suatu ketagihan. Nah, kalau kita sudah ketagihan minum minuman keras, maka imbasnya juga pasti merembet ke sila-sila yang lain, dari pembunuhan, terus berbohong, asusila. Intinya semua sila ini saling berhubungan. Salah satu kita melanggar, pasti imbasnya ke sila-sila yang lain. Baik Bapak, itu sila yang harus dilaksanakan ya tentunya, karena tadi Bapak mengatakan bahwa di dalam agama Buddha ada 2 pilihan cara menjalani kehidupan, yaitu sebagai pabajita dan juga sebagai garawasa atau perumah tangga. Nah, ketika kita memilih sebagai garawasa, kita harus konsekuen ya tentunya dengan pilihan kita itu sendiri, dengan mempraktikkan aturan atau ajaran yang merupakan dasar bagi agama Buddha sendiri ya, yaitu tentang 5 sila atau di dalam Buddhis sendiri itu dikenal dengan Pancasila Buddhis ya. Nah, dari ke-5 sila itu Bapak nih, 5 sila itu kan mutlak harus dilakukan ya Bapak.
mutlak harus dilakukan dan dipraktekkan oleh garawasa atau perumah tangga tentunya. Konsekuensinya tadi memang harus mempraktekkan Pancasila Buddhis. Nah, dari kelima sila nih Bapak, saya ingin tahu apakah dari kelima sila ini misalnya kalau kita melanggar salah satunya nih, apakah bisa menyebabkan fatal atau mungkin merugikan yang lain gitu dari kelima sila ini? Kira-kira kalau yang dilakukan ini atau yang dipraktekkan ini ada yang dilanggar salah satu, kira-kira sila yang mana Pak yang akibatnya itu yang paling fatal seperti itu Pak? Baik, terima kasih. Dari kelima sila ini adalah seperti yang saya jelaskan di awal tadi adalah saling berhubungan. Di sini saya mengambil contoh sila yang kelima, tidak meminum atau makanan sesuatu yang bisa melemahkan kesadaran. Bagi contoh gini, seseorang yang sudah lemah dalam artian di bawah pengaruh minuman beralkohol pasti akan timbul niat-niat yang lain. Mungkin karena dia sudah kecanduan alkohol, sudah kecanduan obat-obat terlarang, dia pasti punya pemikiran gimana caranya supaya dapat uang. Nah, dari situ timbul keinginan untuk dapat uang, pasti suatu saat akan melakukan tindakan pencurian, yaitu melanggar pasal atau sila kedua dengan mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Mungkin waktu jalan ada barang atau sesuatu yang bisa jadikan uang, oh lumayan nih, ada uang, ada barang, bisa aku curi nih, bisa untuk nanti aku jual, uangnya bisa untuk membeli minuman lagi, lumayan kan, nggak ada yang lihat. Nah, itu sila kelima hubungannya dengan sila kedua. Terus setelah mendapat barang nih, dapat barang, dapat uang, terus minum lagi, satu saat pasti timbul keinginan untuk ayolah lumayan kita pergi ke kafe atau ke diskotik, kan lumayan sana ada ceweknya atau istilahnya, ya itulah, pasti dari situ pasti nanti terjadi pelanggaran sila ketiga, yaitu Kamaya Milatara. Setelah melanggar pasal 3, merembet lagi nih, melanggar pasal sila keempat, yaitu berdusta. Bagi yang berumah tangga pasti kalau dia melakukan perbuatan asusila, pasti dia akan berbohong ke pasangan masing-masing. Habis itu merembet lagi nih, setelah melanggar pasal 3, sila ketiga, sila kedua, sila keempat, pasti kalau seseorang dalam keadaan mabuk atau terpengaruh minuman keras, mungkin di jalan berantem nih sama orang dan dia tidak kontrol, pasti dia bisa melakukan pelanggaran sila pertama atau pembunuhan. Jadi sila ini sebetulnya bisa dijadikan sebagai pedoman atau panduan khususnya ini bagi perumah tangga ya Pak, perumah tangga. Mereka sudah memilih jalan kehidupan sebagai garawasa atau perumah tangga. Jadi tentunya mereka juga harus konsekuen dengan pilihan itu sendiri dan mempraktekkan silanya itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian Bapak, dari 5 sila ini Pak, memang harus semuanya gitu ya Pak, dipraktekkan semuanya kelima-limanya itu dalam kehidupan kita sehari-hari, atau boleh pilih Pak, misalnya dalam satu hari ini kan ada 5 sila nih, oh saya satu hari ini saya mau pilih sila 1 dan 2 saja, besok saya baru sila ketiga dan keempat, nanti lusa saya baru sila kelima, begitu bolehkah Bapak? Atau mungkin harus full dalam satu hari ini? Itu kan namanya tekad kita ya, tekad kita berjanji 5 sila itu harus kita ucapkan terus kemudian kita praktekkan, atau kita boleh pilih tadi Pak? Mungkin kan ada beberapa umat awam ya Pak yang masih belum begitu paham kan tentang sila atau Pancasila Buddhis ini sendiri. Kita ketahui kan banyak kan umat Buddha yang mohon maaf ya, jadi kan mungkin hanya sembayang atau puja bakti di wihara, bakar dupa banyak-banyak kayak cung-cung-cup gitu, jadi tidak begitu paham tentang ajaran atau dhamma itu sendiri Pak. Baik, untuk kelima sila ini memang sebaiknya dilakukan atau jalani semuanya, karena di situ sudah tergambar dengan jelas. Kalau melanggar salah satu sila, pasti imbasnya
merembet ke yang lainnya. Tidak ada pilihan untuk oke nih aku hari ini sila ke-1 dulu, Nggak ada konsekuensinya. yang lainnya tak langgar dulu, besok sila kedua, Oh iya. yang lainnya tak langgar dulu, kan nggak apa-apa, lumayan. Nah, di dalam ajaran Agama Buddha itu dari kelima sila ini saling ketergantungan, karena kalau kita melanggar salah satu, pasti nanti sila yang lain juga sedikit banyak terlanggar. Contohnya seperti yang tadi, kita minum minuman keras, imbasnya pasti ke pasal yang ke sila yang ke 1, 2, 3, 4 lagi. Itu makanya di ajaran Buddha latihan sila kita ini harus bersama-sama. Mungkin dimulai dari dikit dulu. Dalam artian dikit itu bukan hari ini pasal sila 1, hari besok sila 1, sila kedua, besok sila ketiga. Nah, itu tidak boleh. Minimal kita mengurangi semuanya, mungkin dengan tidak membunuh, tidak berusaha tidak berdusta, berusaha tidak melakukan asusila atau mencuri. Nah, jadi kelima-lima ini adalah satu paket komplit yang harus dan wajib kita laksanakan sebagai umat Buddha. Oke, baik Bapak, semakin menarik kita pembahasan tentang sila. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita tentang sila Bapak setelah iklan yang mau lewat ini.